Saya dipecat. Apa alasan Bapak memecat saya? Kamu menggelapkan uang perusahaan atas proyek apartemen di Bogor. Saya nggak mengerti maksud Bapak apa. Pembangunan apartemen di Bogor sedang berlangsung. Jadi Bapak nggak ada alasan untuk menuduh saya menggelapkan uang perusahaan. Asal kamu tahu, atas tingkah laku kamu mengurangi komposisi bahan bangunan, apartemen baru 8 lantai itu ambruk. Berapa besar moral dan material yang harus saya tanggung? Tapi saya bisa jelaskan, Pak. Cukup. Sekarang kamu pergi dari perusahaan ini. Tapi ingat, kamu harus mengganti kerugian sebesar 5 miliar rupiah. Kalau tidak, saya akan menjebloskan kamu ke penjara. Tik. Hancur semuanya, hancur! Mi, ini benar-benar hari kehancuran buat aku. Aku akan membalas dendam ke Pak Yoga. Karena udah memecat aku secara tidak hormat. Dion, kendalikan diri kamu, Dion. Kamu tenang aja, jaga emosi kamu dong. Gimana aku bisa kontrol emosi aku? Aku sama sekali nggak memakai uang itu. Aku hanya menggunakan sebagian dari uang itu untuk menyogok Anita. Iya, Mami ngerti, Mami tahu. Tapi kita juga nggak mungkin minta uang itu balik dari Anita. Dia bisa membongkar semua rencana kita di depan semua orang, Dion. Kenapa semuanya bisa berbalik kayak gini? 5 miliar, Mi, 5 miliar. Aku mau cari di mana 5 miliar? Aku nggak mungkin bisa balikin semua kerugian Yoga Company. Dan aku bisa masuk penjara, Mi. Dion, Mami mau tanya sama kamu. Kamu mau masuk penjara atau mau masuk rumah sakit? Aku lebih senang kalau masuk rumah sakit aja, Mi. Bagus. Nanti sore jam 6, kamu datang ke sini ya, lewat halaman belakang, Dion. Ketemu sama Mami. Enggak. Maksud Mami apa? Mami mau sembunyiin aku di kamar Mami lagi? Aku nggak mau, Mi. Aku nggak mau. Udah, kamu nggak usah terlalu banyak tanya. Pokoknya kamu datang dan jangan terlambat. Aku nggak butuh barang-barang dari Aldi. Aku nggak butuh perhatian Aldi. Aku nggak butuh. Kenapa sih? Kiraan aku udah move on sama cowok, baru dia perhatian sama aku, baru dia baik sama aku. Sama ini dia kemana? Assalamualaikum Zain, kamu apa kabar? Waalaikumsalam, Anita. Kabarku baik. Oh iya, bagaimana kabarmu dengan Aldi? Semuanya baik-baik kok. Tapi aku telepon bukan buat ngomongin Aldi. Aku mau ngomong sesuatu tentang Dion. Dion, apakah ada kabar yang terbaru tentangnya? Iya, tapi aku nggak bisa ngomong di telepon. Aku di rumahnya Aldi dan di sini ada keluarganya Dion semua. Aku takut ada yang dengar. Baiklah, kalau begitu kita bisa bertemu di kafe atau di restoran. Aku akan datang. Zain, aku nggak mau ketemu di luar. Bahaya banget kok sampai ketahuan. Aku ke rumah kamu ya. Apa yang kita omongin kan rahasia. Harus ngomong apa ya sama Zain tentang Dion? Sebenarnya aku kan cuma pura-pura doang pengen ngomongin Dion. Aku cuma pengen ketemu sama kamu doang, Zain. Apa ada yang bisa kubantu, Anita? Kalau aku nggak perlu bayar asistennya sih nggak apa-apa. Free kan? Baiklah, beritahu aku apa yang harus aku lakukan. Kamu bisa ngupas portalnya kalau mau. Oh iya, Anita. Katakan padaku, informasi apa yang kamu dapatkan tentang Dion? Iya,
aku dengar pembicaraan Dion sama Mami Hilda di telepon. Dan ternyata Mami Hilda terlibat masalah ini. Maksudmu ini sebuah konspirasi? Iya, semacam itu. Aku nggak tahu kenapa mereka bisa sejahat itu. Aku nggak suka sama Najwa karena dia udah ngerusak rumah tangga aku, tapi aku nggak mau sampai dia kenapa-napa juga. Lalu apa yang direncanakan Dion dengan ibunya? Mami Hilda pengen Dion kembali ke rumah itu dan mereka pengen bunuh Najwa pakai nama Aldi. Jadi mereka pengen bikin Aldi sebagai kambing hitam. Tapi kenapa Aldi? Bukankah Aldi mencintai Najwa? Iya, justru karena Aldi cinta sama Najwa, mereka pengen bikin seakan-akan Aldi frustasi karena nggak dapet cintanya Najwa, terus ngebunuh Najwa deh. Tunggu, Anita, kamu tidak salah dengan hal ini kan? Bukankah Aldi memanggilmu pulang karena ingin perbaiki hubungan kalian? Aduh, hampir aja aku terjebak sama kata-kata aku sendiri. Jangan sampai Zin sadar kalau aku sedang memberikan informasi bohong. Ya, awalnya aku pikir kayak gitu, tapi ternyata kita salah. Dia itu masih cinta sama Najwa. Anita, aku yakin kalau Najwa tidak akan kembali lagi pada Aldi karena aku tahu Najwa sangat mencintai Rehan. Iya, aku juga berharap seperti itu. Tapi aku kasihan lo sama Najwa. Nyawanya terancam. Kamu harus janji ya sama aku. Sebelum masalah ini selesai, kamu nggak boleh pergi dari sini. Iya, aku janji Anita. Aku tidak akan meninggalkan Jakarta selama keselamatan Najwa terancam. Aku nggak akan membuat keadaan Najwa aman sebelum aku berhasil membuat Zain jatuh cinta sama aku. Dion, sekarang kamu masuk ke kamarnya Aldi lewat jendela kamarnya ya. Kenapa aku harus masuk ke rumah ini seperti seorang pencuri? Dion, Mami udah gak ada waktu lagi untuk ngejelasin sama kamu. Pokoknya kamu ikuti petunjuk Mami, ya? Cepetan. Kamu tahu Najwa, sekarang aku akan berusaha menjadi suami yang bertanggung jawab terhadap Anita. Itu semua semata-mata biar aku bisa mendapatkan maaf dari kamu. Mami, kenapa lagi? Mami mau ngapain bawa beginian? Mami lihat ada maling mau masuk lewat jendela kamar kamu. Nih, biar aku yang urus. Jangan, biar Mami aja. Mami perempuan. Baik, hati-hati, Mi. Mami yakin. Mami yakin. Mami lihat ada bayangannya. Mami, udah. Astagfirullah. Dion, Mi. Dion, ternyata kamu malingnya. Kamu bikin malu. Bisa-bisanya kamu menyusup ke kamar Aldi diam-diam kayak pencuri. Mi mau kemana, Mi? Mami mau hajar dia. Mi, tunggu, Mi. Mami mau ngapain? Nanti Mami menyesal loh. Mami memang menyesal punya anak seorang pencuri. Mami kecewa sama Dion. Lama-lama Mami bisa mati berdiri, Aldi.